A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan seputar Sidratul Muntaha, ya, di mana Sidratul Muntaha berada dan bagaimana penjelasan dari riwayat-riwayat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ada disebutkan kata-kata Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciptaannya ini, makhluk istimewa ini, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha asy-syidrata ma yaghsha ma zaghal basara wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang artinya lebih kurang, apakah kaum musyrikin, yaitu Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad SAW melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surat Quran, surat An-Najm ayat 12-18. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika Jibril alaihissalam berada di atas ufuk yang tinggi atau di bawah langit dunia, dan malaikat Jibril mendekat untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh pada saat beliau menjalani Isra dan Mi'raj. Para pemirsa yang berbahagia, di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi puncak kenikmatan yang menjadi puncak keinginan dan cita-cita. Inilah salah satu dalil bahwa surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ketujuh. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang sangat besar dan indah dengan gemerlapnya warna. Tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya dengan rinci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Nabi Muhammad SAW tidak melebihi dari arah yang menjadi tujuannya dan juga tidak melebihi batas yang diizinkan. Ini menunjukkan bagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat berbagai kejadian yang luar biasa. Beliau melihat surga, melihat neraka, dan melihat kejadian-kejadian luar biasa pada malam Isra dan Mi'raj. Kata sidrah artinya pohon sidr atau bidara. Sama di dunia, namun pada hakikatnya beda kalau di dalam Al-Quran, ya. Muntaha artinya puncak. Ada sebagian juga yang mengartikan sebagai berkesudahan. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir mengatakan dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon puncak, ya, karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana, dan semua yang naik ujungnya ada di sana. Ini dapat dilihat dari Ta'liqat ala Sahih Muslim Muhammad bin Abdul Baqi, ya, juz 1 halaman 145. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Sa'di misalnya dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan alasan penamaan Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang Allah turunkan pangkalnya di Sidratul Muntaha, baik wahyu ataupun lainnya. Bisa juga dimaknai karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui makhluk. Lebih dari itu, makhluk tidak mengetahuinya karena pohon ini berada di atas langit dan bumi, sehingga Sidratul Muntaha merupakan puncak ketinggian atau puncak yang lainnya. Lalu bagaimana sifat-sifat karakteristik Sidratul Muntaha?
Terdapat beberapa riwayat sahih yang menjelaskan sifat fisik Sidratul Muntaha sebagai berikut. Yang pertama ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar dua sungai luar dan sungai dalam dan dua sungai dalam." Kemudian aku bertanya, kata Rasulullah SAW, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun dua yang dalam itu ada di surga, sedangkan dua yang di luar itu adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir dan Sungai Efrat di Irak." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad terdapat keterangan, "Kemudian aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh." Kemudian yang kedua yaitu hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dimana orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ini dinilai sebagai hadis hasan sahih ya. Kemudian yang ketiga ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Hingga saya berhenti di Sidratul Muntaha hatta intaha bi ila Sidratul Muntaha wa ghasyaha alwan la adri ma hiya." Ya, maknanya hingga saya berhenti di Sidratul Muntaha dan pohon itu diliputi warna yang saya tidak tahu apa itu. Kemudian yang keempat ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika saya dimi'rajkan ke langit ketujuh, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon itu diliputi perintah Allah, dia pun berubah. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menggambarkannya karena sangat indahnya." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili. Ini disahihkan oleh Husain bin Salim Asad. Para pemirsa yang berbahagia, dari beberapa hadis di atas kita bisa menyimpulkan gambaran Sidratul Muntaha, bahwa Sidratul Muntaha bentuknya pohon layaknya pohon bidara, sama nama namun beda hakikatnya ya. Pohon ini berada di atas langit ketujuh. Pohon ini sangat besar hingga ketika penunggang kuda hendak melintasi bayang-bayangnya, dia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun baru bisa sampai ke ujung. Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Daun Sidratul Muntaha seperti telinga gajah dan buahnya seperti kendi yang sangat besar. Terdapat laron-laron dari emas di sana, diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Pohon Sidratul Muntaha sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Seperti yang disebutkan di atas, ia adalah pemisah. Disebut muntaha atau akhir atau puncak karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Subhanallah. Sedangkan pohon sidr atau pohon bidara, Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan berakhir padanya. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemudian ditunjukkan kepadaku Sidratul Muntaha. Kulihat buahnya seperti guci-guci orang Hajar." Nama tempat ada di Yaman ya. Dan sebagian pendapat ada disebutkan di Madinah ya. Nanti kita jelaskan beberapa penjelasannya. Dan daunnya seperti telinga gajah. Jibril berkata, "Ini adalah Sidratul Muntaha." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah. Kemudian dalam riwayat lain beliau bersabda tentang Sidratul Muntaha, "Falamma ghashiyaha min amrillahi ma ghashiya taghayyarat ma fama ahad min khalqillah yastati ay yan'ata min husniha." Tatkala perintah Allah meliputinya, ia pun berubah. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menggambarkan keindahannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah SAW diisrakan, beliau dihentikan di Sidratul Muntaha yang terletak di langit ke-6. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana dan ditahan di sana, dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya lalu ditahan di tempat itu. Allah berfirman, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
Quran surah An-Najm ayat 16. Abdullah berkata lagi, yaitu hamparan dari emas. Hadis riwayat Muslim ya, dalam Kitabul Iman. Besarnya pohon ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan pohon ini benar-benar ada di langit ketujuh dalam sejumlah riwayat, kecuali riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutnya berada di langit ke-6. Tapi biasa juga tafsirnya adalah bahwa akar pohon ini berada di langit ke-6 dan pohonnya yang besar berada di langit ke-7. Maha suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, subhanallah. Para ulama pun berijtihad merenungkan hikmah mengapa yang terdapat di langit itu pohon sidr, bukan pohon jenis lainnya. Sebagian dari mereka berpendapat karena buahnya lezat, naungannya luas dan bentuknya bagus. Namun makna hakikinya hanya Allah yang saja yang maha tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya kemampuan beliau untuk menggambarkan bentuk pohon itu kepada kita. Beliau beri permisalan agar dekat dengan pemahaman. Beliau sebut buahnya seperti guci-guci orang Hajar. Hajar adalah sebuah tempat yang diketahui oleh para sahabat kala itu, sebuah tempat yang terkenal sebagai penghasil guci kala itu. Para ulama berbeda pendapat tentang domisili orang-orang Hajar ini. Ada yang mengatakan sebuah desa dekat kota Madinah, ada pula yang mengatakan sebuah tempat di Yaman, dan yang lain menyebutnya berada di bagian timur Jazirah Arab yang sekarang kita kenal dengan wilayah Bahrain. Bisa jadi buahnya sama dengan buah pohon bidara di dunia ini, karena Allah Ta'ala berfirman tentang buah-buahan akhirat, kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu utubihi mutasyabiha. Yang maknanya lebih kurang setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Selain mengabarkan tentang buahnya, Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang bentuk dedaunannya. Kata beliau, daun-daunnya seperti telinga gajah. Keindahan pohon ini tergambar dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyebut pohon ini diliputi oleh hamparan emas. Kemudian Rasulullah SAW menutup penjelasan beliau tentang pohon ini dengan sabdanya, "Fama ahad min khalqillah yastati ayyan ata min husniha." Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menggambarkan keindahannya. Beliau mempertegas bahwa sifat-sifat pohon yang disampaikan kepada kita hanyalah untuk pemahaman, untuk mendekatkan pemahaman kita. Para pemirsa yang berbahagia, dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa sidrah adalah pohon bidara yang buahnya terasa sangat manis. Di sekujur dahan pohon itu terdapat duri yang tajam. Bentuk jamak dari kata sidrah adalah sidr. Selain ayat tersebut, kata sadr disebutkan di 3 tempat dalam Al-Quran, sidr ya. Namun pengertian disebut dalam surah An-Najm berbeda dalam surah As-Saba. Kalau di surah As-Saba sebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk Saba yang mengingkari nikmatnya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon cemara dan sedikit pohon bidara atau sidr. Para perawi hadis berselisih pendapat mengenai letak Sidratul Muntaha, yakni berada di langit ke-6 ataukah di langit ke-7. Imam Nawawi berupaya mempertemukan kedua pendapat tersebut. Akar Sidratul Muntaha kemungkinan tertancap di langit ke-6, sementara cabang-cabangnya menjulang tinggi di langit ke-7. Diriwayatkan pula bahwa Sidratul Muntaha ini sangatlah besar, bahkan besarnya sampai menaungi ke-7 langit dan surga. Imam Muslim dan banyak riwayat hadis lainnya menyebutkan bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena segala yang naik dari bumi berakhir di sana lalu ditahan. Sejumlah perawi hadis menisbatkan persoalan Sidratul Muntaha kepada sabda Rasulullah SAW. Sidratul Muntaha diselimuti cahaya Allah Subhanahu wa taala dan diliputi para malaikat. Mereka seolah-olah belalang atau laron ya dari emas, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ia berpindah-pindah sehingga tidak seorang pun dapat menggambarkannya. Secara harfiah, Sidratul Muntaha bermakna pohon bidara yang berada di perbatasan akhir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menggambarkan bahwa batang, cabang dan ranting pohon ini terdapat di langit ke-7, sementara akar dan pangkalnya terdapat di langit ke-6. Para pemirsa yang berbahagia, sidrah yang dalam bahasa Arab bermakna pohon bidara ini merupakan pohon yang tumbuh di daerah kering dan memiliki banyak manfaatnya. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat digunakan untuk memandikan jenazah, kulit, kayu dan akarnya digunakan sebagai obat.
di kalangan bangsa Arab pada masa Rasulullah SAW. Pohon ini sangat banyak dimanfaatkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, sebuah hadis pernah bersabda, "Mangqata sidratan sawaballahu ra'sa finnar." Artinya barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sidratul Muntaha merupakan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam surat Quran An-Najm ayat 14 yang telah disebutkan kita tadi. Dalam beberapa ayat menjelaskan tentang kejadian di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Ayat tadi sudah kita sebutkan ya. Yaitu laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ya, artinya dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di sidratul muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surah Najm ayat 13 sampai 15. Imam At-Tabari dalam tafsir jelaskan beberapa pendapat berbeda tentang apa itu sidratul muntaha, atau kenapa ia disifatkan dengan al-muntaha atau ujung atau puncak atau penghabisan. Ada yang menyebutkan bahwa ia merupakan ujung pengetahuan dari segala alam. Pendapat ini salah satunya diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar yang menyebutkan bahwa sidratul muntaha berada pada dasar aras. Hakikat dan keadaan sidratul muntaha merupakan ujung pengetahuan semua makhluk, termasuk para malaikat dan para nabi sekalipun. Apa yang ada di balik hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ia disebut dengan Al-Muntaha karena ia merupakan ujung yang akan dituju oleh setiap orang yang merasa cukup dengan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Imam Tabari, semua pendapat yang ada tentang Sidratul Muntaha memiliki kemungkinan untuk benar karena memang tidak ada keterangan eksplisit atau rinci tentang rincian mengapa ia disebut Sidratul Muntaha. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW, Sidratul Muntaha disebut dalam banyak riwayat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Beberapa riwayat hanya menyebutkan sekilas secara singkat, namun ada juga beberapa riwayat yang menerangkan sifat-sifat dari Sidratul Muntaha dengan agak lebih rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Sidratul Muntaha pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj. Dalam hadis itu disebutkan, kemudian Sidratul Muntaha diangkat atau dinampakkan kepada Rasulullah. Ternyata buahnya seperti tempayan daerah Hajar dengan daunnya laksana telinga-telinga gajah. Jibril alaihissalam berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata di dasarnya ada 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir, ada sungai dalam dan sungai luar ya. Aku bertanya, kata Rasulullah, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, adapun 2 sungai batin adalah 2 sungai yang berada di surga, sedangkan 2 sungai zahir adalah Nil dan Efrat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Sahih Muslim juga terdapat riwayat menyebutkan tentang Sidratul Muntaha yang berbunyi, kemudian Jibril beranjak pergi bersamaku hingga kami mendatangi Sidratul Muntaha, lalu berbagai warna menutupinya hingga aku tidak mengetahui apakah hakikatnya. Hadis riwayat Muslim. Pada akhirnya Sidratul Muntaha adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu esensi alam ciptaan Allah yang wajib kita imani dan telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.